Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan review bagaimana setting kandang. Pertama-tama kita perkenalkan dulu. Kali ini konten kita ini adalah terkait cara peternakan atau tutorial budidaya tikus mencit maupun tikus red ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini saya tunjukkan dulu tikus red. Tikus red itu seperti ini. Besarnya ini bisa sampai 300 gram, 250 gram. Nah, kalau yang ini sekitar 150-170 gram ya. Kemudian ini ada juga yang namanya tikus mencit. Nah, tikus mencit atau mus musculus ini dia ukurannya memang cenderung lebih kecil daripada red. Nah, ini jenis kelamin yang jantan. Nah, next video saya akan kasih tutorial bagaimana membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai bisnis ini atau memulai budidaya tikus mencit, yang pertama harus teman-teman siapkan adalah rak seperti ini. Nah, bagaimana setting raknya? Raknya dibuat tingkat seperti ini saja, kemudian dikasih kawat ram. Nah, kawat ram itu seperti ini. Kalau bisa didobel ya teman-teman, didobel seperti ini, kemudian dipasang, dibaut ke raknya. Raknya boleh menggunakan kayu, bisa juga menggunakan baja ringan seperti ini ya. Tapi jarang orang menggunakan besi biasanya, karena besi agak sulit untuk memasang kawat ramnya, atau kawat ayam orang biasa sebut ini kawat ayam. Untuk red yang seperti ini boleh menggunakan kawat ayam yang agak jarang, tetapi kalau saya ini menggunakan yang lebih rapat karena supaya lebih safety saja, supaya tidak ada hewan-hewan lain yang masuk. Kalau kawat ayamnya agak jarang seperti ini, sebenarnya dia sudah tidak bisa keluar, tapi binatang-binatang lain seperti cicak atau apa bisa masuk ke dalam. Kalau seperti ini nggak bisa masuk. Nah, kemudian yang harus teman-teman siapkan adalah box ya, box tahu seperti ini. Jadi box tahu seperti ini harganya kisaran 15.000 sampai 25.000 tergantung daripada merek ya dan ketebalannya. Nah, untuk membuat raknya ini teman-teman, supaya bisa menjadi seperti ini ya, teman-teman wajib pasang yang namanya ini adalah kayu atau papan, terbuat dari kayu dan dibaut di bawahnya seperti ini. Nih, dibaut seperti ini. Kemudian dibuat sangkaan seperti ini. Jadi kayunya itu double. Yang satu kayunya agak lebih kecil, kemudian yang satunya agak lebih lebar supaya bisa nyangkut bagian sisi kiri dan sisi kanan boxnya. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi boxnya penampilannya seperti ini. Jadi lebih simple untuk kita memberi makan seperti ini, lebih mudah juga untuk mengganti alas. Nah, berbicara alas teman-teman, alasnya cukup seperti ini saja. Ini bisa menggunakan sekam padi, bisa juga menggunakan daripada serbuk kayu. Ini banyak di tempat kunsен ataupun di tempat sawmill ya. Nah, contoh serbuk kayunya seperti ini, usahakan kering dan serbuk-serbuknya itu lebih kasar, karena semakin kasar serbuknya maka semakin disukai oleh tikusnya. Nah, tikus ini teman-teman adalah salah satu hewan biasanya di image orang itu, di pemikiran orang adalah hewan yang kotor. Akan tetapi teman-teman, kalau tikus jenis ini, tikus putih ini, baik itu tikus red maupun tikus mencit, itu pembersih teman-teman. Dan dia paling nggak suka kalau tempatnya itu, alasnya itu sudah basah dan kotor. Dipastikan dia nggak akan kawin ya, walaupun dia kawin itu agak lambat prosesnya. Kemudian untuk minum teman-teman boleh beli ini, atau kalau nggak punya biaya pakai botol bekas saja seperti ini boleh. Kemudian dipasang penyangga seperti ini untuk tempat minumnya supaya tidak roboh, dan dikasih lubang sedikit. Nah, ada juga kalau di online itu jualan pinel ya, pinel untuk makan, untuk minum
biasanya dipakai untuk minum kelinci dan marmut. Itu bisa dipakai untuk tempat minum tikus. Nah, tampilannya seperti ini nih teman-teman barangnya. Nah, begitu. Dan itu bisa dipasang di sini sistem paralel ya. Jadi menggunakan selang saja dipasang seperti ini, kemudian ditaruh di atas itu galon atau minuman, botol minuman atau baskom atau ember yang lebih besar, dan dialirkan itu lebih simpel. Nah, kalau saya sementara menggunakan ini karena saya belum merakit, itu sudah saya beli tapi belum dirakit. Nah, kalau untuk botol ini seperti apa cara pembuatannya teman-teman? Nah, dia simple teman-teman. Jadi tinggal kita kasih lubang saja bagian atasnya ini. Tinggal kita kasih lubang dengan paku, tapi jangan terlalu besar. Kemudian kita isi air. Nah, kalau saya mengisi air tuh menggunakan botol aqua yang saya kasih pipet supaya lebih simple. Tinggal tutup dan kita pasangkan. Tinggal kita masukkan saja ke sini, yang mana kawat ayamnya sudah saya kasih lubang. Nah, sistem kerjanya ketika lubang itu disenggol oleh tikusnya maka airnya keluar. Bila tidak, maka airnya tidak akan keluar karena di sini ruangnya kedap, tidak bisa masuk angin. Nah, kalau ada lubang di sini, anginnya masuk, maka dia akan menetes terus-menerus. Jadi kuncinya atasnya harus tidak berlubang. Bisa juga menggunakan botol-botol yang berdasarkan berbahan plastik, tapi dominan sering menetes terus-menerus karena plastik itu lembut. Jadi dia bisa menetes terus dan itu bisa membasahi si alas kandangnya. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil panen kita. Ini sudah berusia 1,5 bulan. Ini ada yang agak kehitam-hitaman. Ini adalah hasil silangan daripada tikus Jepang sama tikus mencit. Ini ada yang coklat juga. Itu hasil silangan dari tikus Jepang sama tikus mencit putih. Nah, ini adalah salah satu contoh red yang sudah memiliki anak. Dia memiliki anak 6 ekor yang ini. Biasanya kalau baru produksi satu kali dia 6 hingga 7 ekor, tapi kalau sudah produksi beberapa kali maka anaknya akan semakin meningkat. Nah, ini yang usia sekitar 2 mingguan atau 2 minggu 3 minggu. Ini sudah mulai banyak bulunya. Nah, ini adalah salah satu contoh mencit yang sudah 3 kali produksi, anaknya banyak hingga 15 ekoran, kurang lebih sama kalau mencit dan red. Nah, cara memberi makannya tinggal kita kasih makan saja di sini, kemudian dia nanti akan makan sendiri. Nah, ini salah satu makannya. Jadi untuk alasnya ini kalau bisa diganti dalam waktu 3 atau 5 hari ya, paling lama itu 1 minggu. Untuk makannya kita menggunakan pakan fur babi ya, seperti ini penampakannya. Ini banyak sekali di toko pakan hewan, tinggal kita beli. Boleh juga kita masukkan atau kita campur dengan sayur-sayuran supaya nutrisinya tercukupi. Dan kalau yang sedang menyusui seperti ini, kita kasih jagung dan sayur-sayuran beli di pasar karena supaya nutrisi untuk anaknya lebih tinggi. Bisa juga alternatif kedua, sistem kandang seperti ini. Nih, jadi bisa kita menggunakan kawat ram atau kawat ayam langsung dilipat seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah 3 kali produksi. Itu anaknya sampai sebanyak itu ya, teman-teman. Nah, ini 3 indukan ini saya gabung. Ini semua posisinya hamil semua atau betina semua. Nah, jadi nggak boleh kalau yang jantan jangan digabung dengan tikus yang anakan seperti ini, jangan digabung dengan tikus atau yang digabung dalam kandang lahiran seperti ini, karena nanti anaknya akan habis dihajar, dikanibal oleh pejantannya. Nah, ini salah satu contoh. Nih, anaknya bisa sebanyak ini dan omsetnya lumayan juga teman-teman. Dalam 1 ekor saja bisa menghasilkan 12 hingga 15 ekor anakan. Nah, saya punya sekitar 200 indukan sekarang yang sedang posisi produksi, sedang posisi melahirkan dan hamil. Nah, kurang lebih itu bisa menghasilkan 2000 ekoran.
ya. Jadi itu teman-teman. Nah, oke. Mungkin cukup sampai di sini saja. Nanti bila ada yang perlu dibahas terkait masalah omset dan penghasilan, harga satuannya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Video kali ini saya nggak banyak pembahasan karena supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke, nanti untuk selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Tapi yang pastinya ini adalah bisnis yang menjanjikan, khususnya untuk kaula-kaula muda, ya, pemuda-pemuda yang baru-baru tamat sekolah, ya, mulai berbisnis seperti ini sudah sangat lumayan, ya, sudah sangat mencukupi untuk dia beli handphone, beli kuota dan sebagainya, bahkan lebih bisa beli motor dan sebagainya, ya, tergantung jumlah indukan. Kalau jumlah indukan banyak itu mungkin omset bisa sampai 9 juta 10 juta. Targetnya kita jual kemana? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.